Menurut pendapat kalian, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari LKPD tersebut? Menurut saya, kelebihan LKPD itu menggunakan konteks nyata. Seperti LKPD ini diawali dengan masalah kontekstual seperti kaleng dan kardus berbentuk kubus, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep volume karena terkait dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, adanya pertanyaan pemantik seperti apakah ukuran sisi-sisinya sama dan bentuk bangun ruang apa ini? Menurut aku kelebihannya tuh kayak gitu. Kalau menurut aku itu dari segi warna tampilan gambarnya sudah bagus dan cukup menarik. Akan tetapi dari segi tata letaknya masih kurang. Terus gambarnya mungkin harus disesuaikan sama tabelnya biar siswa lebih mudah memahami. Dan ada juga ukuran teksnya yang tidak sesuai dan kurang rapi gitu, masih berantakan. Itu aja sih menurutku. Tapi kalau menurut aku, eh, sebelumnya itu aku udah sependapat sama Depi dan Tari. Tapi ada beberapa juga yang aku temuin dimulai dari kelebihannya. Jadi LKPD ini sudah mendorong aktivitas siswa melalui tugas mengamati, menghitung, dan membuat kesimpulan. Selain itu juga struktur langkah-langkahnya sudah jelas, tapi ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti instruksinya yang masih panjang sehingga berpotensi membingungkan siswa. Jadi sarannya itu perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Segitu aja sih saran dari aku. Eh, Teman-teman, gimana kalau kita minta bantuan ke AI buat menyempurnakan pendapat kita? Buat teman-teman, siapa yang bisa cari di AI ya? Aku tunggu sebentar. Nah, ini hasil dari AI. Berdasarkan pengembangan LKPD yang telah Anda tulis, ada beberapa hal yang perlu diperbaikin dan disempurnakan agar LKPD menjadi lebih efektif dalam menumbuhkan penalaran siswa. Pertama, dari segi tata letak harus diperbaiki agar teks, gambar, dan garis tidak saling menumpuk sehingga siswa dapat dengan mudah membaca dan memahami instruktur. Konsistensi ukuran teks juga penting untuk kenyamanan membaca dan menghindari kelelahan. Instruksi sebaiknya disederhanakan menjadi kalimat yang lebih singkat dan jelas agar tidak membingungkan siswa. Selain itu, gambar kubus perlu diperbaiki agar lebih jelas, menunjukkan ukuran dan hubungan antara sisi dan volume. Misalnya, dengan menambahkan dimensi atau warna yang berbeda, kegiatan eksplorasi konkret sangat penting, seperti menyusun kubus satuan dari balok kecil atau kertas lipat. Itu menurut AI. Jadi, di sini saya dapat menyimpulkan diskusi kita bahwa LKPD ini memiliki kelebihan antara lain yaitu menggunakan konteks nyata sehingga konsep volume mudah dipahami, menstimulasi berpikir kritis melalui pernyataan pemantik, struktur lengkap dengan identitas, serta membangun konsep secara bertahap. Kekurangannya terletak pada tata letak gambar, perlu diperbaiki agar lebih rapi dan mudah dipahami. Teman-teman sependapat bahwa meski ada kekurangan, LKPD ini tetap menarik karena pernyataan pematik dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Penyederhanaan penambahan kegiatan kreatif dapat membuat LKPD lebih efektif dalam membantu siswa memahami konsep volume kubus. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya simpulkan.